selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Kalau Miss Wiwin bilang apa kabarnya hari ini, anak-anak sekolah minggu bilang, luar biasa, Tuhan Yesus baik, yes, yes, yes. Bisa? Pasti bisa. Ulang lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Tuhan Yesus baik, yes, yes, yes. Wow, bersukacita sekali Miss Wiwin bisa berjumpa anak-anak sekolah minggu Jemaat Bokareng pada pagi hari ini. Meskipun masih melalui YouTube, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk datang memuji menyembah nama Tuhan. Apakah semuanya sudah siap? Sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi segala puji syukur. Membuka ibadah kita. Mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Sudah gelap? Sudah. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari malam hingga kami bisa bangun pagi ini dengan tubuh penuh keberkatan. Sekarang ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Mari Tuhan memberkati kami. Biarlah kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan baik. Kami serahkan ibadah kami Tuhan ke dalam Tuhan kasih mendoa kami. Haleluya. Amin. Ya, masih semangat memuji Tuhan? Masih? Kalau masih tak berdiri, kita mau menyanyi lihat betapa besar kasih Allah. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Ya, masih semangat memuji Tuhan? Pasti masih ya. Masih tetap berdiri, kita
kita masih mau bergerak, kita mau pakai seluruh tubuh kita untuk memuji Tuhan. Mari kita menyanyi, Bila Roh Allah ada di dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Ya, silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita akan mau memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur hati kita kepada Tuhan. Persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, lalu minta orang tua atau anak-anak sekolah minggu bawa ke gereja, atau bisa juga dititip di misnya atau majelis yang ada di dekat rumah. Oke, sementara pun dijalankan, sementara kita membawa persembahan kita menyanyi Bawa Persembahanmu. Kita sudah memberikan ungkapan syukur hati kita kepada Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita dari Miss Debbie. Sebelumnya itu mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk persembahan ini. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat dipakai di dalam pelayanan-Mu. Berkati yang masih sisa pada kami, yang masih ada pada orang tua kami. Tuhan Yesus tolong memberkati, biarlah digunakan dengan baik. Sekarang ya Tuhan, kami akan mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami, biarlah kami dapat mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik. Berkati Miss Debbie yang akan menceritakan firman Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita dari Miss Debbie. Apakah semuanya penasaran? Oh, pasti penasaran. Miss Wiwin juga penasaran. Pasti ceritanya menarik. Tetapi sebelum kita dengarkan cerita dari Miss Debbie, kita menyanyi Alkitab Buku Terindah. Berisi kebenaran, Alkitab
Semuanya penasaran dengar cerita dari Miss Debbie? Pasti penasaran ya. Silakan Miss Debbie. Terima kasih Miss Wiwin. Hai, shalom, selamat pagi. Apa kabar anak-anak yang dikasih dalam Tuhan? Luar biasa, baik. Yes, yang merasa sehat dan fit hari ini katakan yes. Nah, terima kasih, puji Tuhan ya. Bersyukur di hari Minggu ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah sekolah minggu, memuji memuliakan nama Tuhan. Meskipun kita tidak berjumpa secara langsung, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Dan saat ini kita sudah bersiap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, semua sudah cantik, sudah ganteng, sudah berpakaian rapi, sudah mandi, sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang setiap minggu rindu mendengarkan cerita firman Tuhan? Semuanya angkat tangan. Keren. Nah, lihat gambar di samping kiri kanan Ibu Guru. Ada yang tahu gambar apa itu? Gambar orang yang sedang, benar sekali, berdoa. Sikap berdoa yang mereka tunjukkan adalah seperti ini ya. Mereka melipat tangan dan menutup mata. Mereka berdoa secara khusyuk atau mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Siapa yang rajin berdoa di sini? Ayo angkat tangan. Hampir semua angkat tangan, luar biasa. Berdoanya sekali berapa kali? Hah? Kayak minum obat 3 kali. Kapan itu? Ayo. Ada yang pada saat bangun pagi. Kemudian mau makan, ya, sebelum mulai belajar. Kemudian berdoa lagi pada saat akan memulai pelajaran buat yang sudah bersekolah. Kemudian kapan? Mau tidur, betul sekali. Jadi dalam sehari kita berdoanya tidak hanya 3 kali, ya, tetapi setiap kita ingin melakukan sesuatu, kita harus memulainya dengan berdoa, ya, seperti cerita firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini, ya. Tuhan Yesus mau kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, bagaimana itu dengan sungguh-sungguh? Tidak perlu dilihat orang, baru kita berdoa. Ada mama, ada papa, saya mau berdoa deh supaya saya dilihat. Kalau saya sebelum makan, pasti berdoa. Saya berdoa. Tuhan Yesus, saya mau makan. Haleluya, amin. Yes, saya sudah dilihat mama, saya sudah dilihat sama papa saya. Nah, apakah doa yang seperti itu Tuhan Yesus mau? Tidak, ya. Apakah doa dengan kata-kata yang indah yang Tuhan Yesus mau? Tidak juga, ya. Tuhan Yesus mau kita berdoa sungguh-sungguh dari hati. Tidak perlu kata-kata yang indah, tetapi apa yang kita pikirkan, yang kita ucapkan di dalam doa kita. Nah, jangan berdoa kalau banyak orang supaya kita dilihat, wah, hebatnya Kenka, hebatnya Kire karena dia rajin berdoa. Padahal kalau tidak dilihat nih orang pas mau tidur, tidak ada orang. Saya langsung tidur saja deh karena tidak ada yang lihat saya mau tidur. Mendingan saya langsung tidur saja, tidak usah berdoa dulu. Nah, seperti itu. Nah, Tuhan Yesus mau ada atau tidak ada orang, dilihat atau tidak dilihat orang, kita tetap berdoa. Nah, sebelum melanjutkan cerita firman Tuhan, ada video singkat yang akan Ibu Guru perlihatkan kepada kita semua. Nah, sudah siap? Mari kita saksikan video yang berikut ini. Doa Bapa Kami, sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius pasal 6 ayat 9-13. Ketika kamu bangun pagi, mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan badanku karena Engkau sangat baik.
Tuhan Yesus, terima kasih aku bisa makan dan minum karena Engkau sangat baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keluargaku karena Engkau sangat baik. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, sudah nonton videonya tadi, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita cara berdoa yang sederhana. Doa Bapa kami. Siapa yang sudah hafal doa Bapa kami? Wih, hebat. Semuanya angkat tangan. Semuanya sudah hafal? Nah, kalau yang belum, nanti Miss Debbie bantu ajarkan cara berdoa, doa Bapa kami. Miss Debbie ada potongan gambarnya. Mulai dari gambar pertama ada Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kemudian, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kemudian bersyukur atas makanan yang Tuhan beri, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kemudian, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kemudian, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kalau Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Miss Debbie punya potongan gambarnya. Nih, buat kita mudah menghafal doa Bapa kami. Nah, dalam doa Bapa kami ini semuanya sudah terangkum. Mulai dari bersyukur karena diberikan hari baru oleh Tuhan, bersyukur untuk setiap makanan yang diberikan kepada kita, bersyukur untuk setiap teman yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sekarang Miss Debbie mau menunjukkan lagi gambar. Di sini ada 4 gambar. Gambar yang pertama adalah gambar makanan ayam goreng. Nah, Tuhan mau atau Tuhan rindu begitu kita melihat makanan kita berdoa. Nah, kira-kira apa yang kita mau ucapkan begitu kita diperhadapkan dengan makanan atau kita langsung makan? Hap! Tidak perlu berdoa karena kita sudah terlalu lapar, jadi kita tidak perlu berdoa lagi. Nah, begitu melihat makanan, kita harus berdoa ya. Bersyukur Tuhan Yesus sudah memberikan kami makanan hari ini sehingga kami tidak merasa lapar karena masih banyak orang di luar sana yang tidak bisa makan seperti kita. Ya, kalau kita makan 1 hari 3 kali, mereka syukur-syukur bisa makan 1 hari 1 kali. Jadi kita harus bersyukur, jangan pilih-pilih makanan ya. Kalau tidak sesuai seleranya, kemudian marah-marah sama mamanya, tidak mau berdoa karena makanannya tidak suka. Ya. Kemudian gambar berikutnya ada gambar keluarga, ya, anak, mama, papa, dan ada juga opa dan
oma. Bersyukur karena kita masih mempunyai keluarga yang lengkap, masih punya saudara, masih punya eh, mama, masih punya papa, masih punya opa dan oma. Karena ada beberapa teman-teman kita sudah tidak mempunyai keluarga yang lengkap lagi. Ya, jadi itu yang kita syukuri. Jangan bilang, aduh, enggak suka sama adekku, aduh, enggak suka sama kakakku, aduh, enggak suka deh sama mama. Ya, kemudian kita tidak mau berdoa untuk orang tua kita, tidak mau berdoa untuk saudara kita, tidak mau berdoa untuk opa atau oma kita. Ya, kita harus bersyukur karena masih memiliki keluarga yang lengkap. Kemudian, gambar berikutnya adalah gambar rumah. Ya, apa yang Tuhan rindu kita ucapkan dalam doa kita? Kita bersyukur masih bisa mempunyai rumah untuk berlindung, rumah untuk kita tempati istirahat, buat kita tidur, karena di luar sana masih banyak anak-anak yang tidak mempunyai rumah. Mereka harus tidur di kolong jembatan atau di emperan toko, ya, tidak seperti kita masih bisa menikmati tidur yang enak di dalam rumah, tidak merasakan dingin kalau malam dan tidak merasakan kepanasan kalau siang. Jadi kita harus selalu bersyukur di dalam doa kepada Tuhan. Nah, kemudian gambar berikutnya ada gambar apa yo? Ini gambar mainan. Mainan ini kesukaan semua anak-anak. Kalau kita punya mainan, kita harus syukuri, ya. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memakai mama dan papa kita untuk menjadi berkat. Mama dan papa kita membelikan kita mainan sehingga kita bisa bermain. Karena banyak anak-anak di luar sana merindukan mempunyai mainan tetapi tidak bisa memiliki mainan. Nah, apalagi yang perlu kita syukuri di dalam doa? Banyak, banyak sekali. Bersyukur kita mempunyai teman, ya. Jadi jangan suka bombe-bombe. Kemudian apalagi? Bersyukur karena kita masih bisa bersekolah. Jangan malas-malasan kalau pagi terlambat bangun meskipun sekolahnya masih secara daring, tetapi kita bersyukur kita masih bisa belajar, ya. Semua disyukuri, ya. Kita tidak boleh bersungut-sungut, ya. Harus rajin berdoa karena Tuhan merindukan anak-anak yang selalu mau datang kepada Tuhan untuk berdoa. Nah, cerita firman Tuhan kita hari ini terambil dari kitab Matius, dari Perjanjian Baru, ya. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Nah, cerita lengkapnya bisa dibaca sampai ayat yang ke-13 setelah ibadah kita pagi ini. Mari kita baca sama-sama, yang sudah bersekolah, yang sudah bisa membaca, mari buka Alkitabnya. Firman Tuhan dari kitab Matius, dari kitab Injil Matius, pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Demikian firman Tuhan.
Nah, kalau ada yang berdoa, kemudian bilang doanya belum dijawab. Nah, tetap bersabar dan bertekun di dalam doa. Ya, seperti firman Tuhan tadi bilang bahwa Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan keperluan kita, sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Puji Tuhan, luar biasa semuanya mendengar ceritanya dengan serius dan memasang telinga. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Ya, apakah semuanya sudah dengar cerita dari Miss Debbie? Sudah? Bagaimana ceritanya? Bagus? Pasti bagus ya, menarik. Tadi Miss Win juga dengar, benar sekali ceritanya, mengajarkan kita untuk tetap berdoa dimanapun kita berada. Dan untuk meresponi firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Debbie, mari kita menyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Ya, sekarang kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Miss Debbie. Semuanya duduk tenang, kita mau berdoa. Silakan Miss Debbie. Saatnya kita diberi kesempatan untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan melalui doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk menjadi anak-anak yang tetap tekun dan setia di dalam doa, menyampaikan setiap kerinduan kami, dan Tuhan pun menjawab setiap doa kami sesuai dengan apa yang kami butuhkan, bukan yang kami inginkan. Terima kasih ya Tuhan untuk satu pekan yang berlalu, Tuhan sudah jaga dan peliharakan kami. Kiranya Tuhan pun menolong kami di sepanjang pekan yang akan kami lalui ke depan, baik yang bersekolah maupun yang masih kecil ya Tuhan. Kami mau berdoa buat orang tua kami, mama dan papa kami, kiranya Tuhan menolong mereka dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka, agar melalui orang tua kami, Tuhan, kami diberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa buat Bapak dan Ibu guru kami, baik yang di sekolah maupun di sekolah minggu, kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan, bahkan pelayanan mereka Tuhan, agar melalui semuanya itu Tuhan, mereka dapat menjadi berkat bagi kami anak-anak-Mu. Kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bahkan pemerintah kami yang Tuhan pakai, kiranya Tuhan menolong, menambahkan hikmat-Mu Tuhan, untuk dapat melalui Tuhan masa pandemi ini dengan baik, dan pada saatnya nanti ketika Tuhan izinkan kami dapat melalui pandemi ini dengan baik, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami melakukan banyak hal yang membuat hati orang-orang di sekitar kami sedih, hati orang tua kami sedih, bahkan hati Tuhan Yesus. Ajarkan kami untuk senantiasa hormat kepada orang tua kami, terlebih kepada Tuhan Yesus. Ini doa kami ya Tuhan, syukur kami yang kami sampaikan kepada Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sekarang kita akan mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku telah tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Kita ulang satu kali lagi. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku telah tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya itu berjalan lancar, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, biarlah dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, mari Tuhan memberkati aktivitas kami selanjutnya. Haleluya, amin. Ya, Miss Wiwin mau ingatkan bahwa selalu menggunakan masker kalau keluar rumah, selalu rajin cuci tangan, jaga jarak dengan orang di sekitar kita, dan tetap berdoa, libatkan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.